Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa di Ngopi di Sana TV, ngobrol politik. Seperti biasa, ada tamu kita, Kang Usep S. Ahyar dari Populi. Salam. Dan kita bersama dengan Cak Su, Pak Sukaryono, Sarjana Hukum, kawan di Pengamat Hukum. Kita bincang-bincang kali ini bicara tentang pemilih. Kalau tempoh hari kita bicara tentang rekrutmen oleh parpol, kita bicara tentang pemilih. Dan fokusnya pemilih muda. Ya, kira-kira bagaimana nanti partai itu bisa ya berebut dan mendapatkan porsi dari anak-anak muda ini. Karena trennya anak-anak milenial kan suatu yang ini, yang unik juga. Mereka punya sesuatu yang sifatnya itu unpredictable. Mungkin menjadi satu kondisi yang butuh effort sendiri ketika mendapatkan limpahan suara dari pemilih muda. 2024 diperkirakan hampir 60% pemilih muda, bukannya pemilih pemula, tapi pemilih muda. Mungkin saya ingin ngobrol dari Kang Usep dulu, kira-kira struktur pemilih saat ini seperti apa sih? 60% tuh yang pemilih pemulanya seperti apa kira-kira? Ya, kalau ngomong pemilih pemula, saya kira ya pemilih yang belum pernah memilih sebelumnya. Jadi yang usia 17 sampai 22 tahun. Kalau menurut sesuai undang-undang kan, undang-undang itu yang namanya pemilih itu 17 tahun. Ya, 11 tahun. Dan bukan TNI Polri. Nah, itu walaupun TNI Polri lalu pensiun suka tidak disebut sebagai pemilih pemula, ya, tapi itu lebih banyak pada usia 17 sampai 22 tahun. Nah, kalau menurut struktur pembagian perilaku masyarakat penduduk berdasarkan struktur demografi itu Gen Z namanya. Jadi kan generasi itu kan kalau yang dari baby boomers, lalu kemudian generasi X dulu, terus milenial itu Gen Y itu biasanya. Lalu kemudian kalau ini Gen Y. Nah, yang paling kita ini Gen Gen Z juga. Oh, baby boomer kan Pak? Enggak, X. Gen X. Oh, Gen X. Setelah Y, setelah milenial gitu. Nah, kayaknya ya, itu karakternya itu. Nah, pemilih kita itu kalau di nasional itu sekarang itu jumlahnya sekitar 205 juta. Ya. Jadi naik sekitar 66% dari 2019. 205 juta. Lalu kemarin 192 juta. 205 itu DPS ya, daftar pemilih sementara. Jadi itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Gitu. Nah, di Banten sendiri itu bertambah juga 9%. Jadi sekarang itu 8,8. Itu dari DP4 ya. 8,4 juta. Dari Banten. Dan itu naik 9%-an. Yang kemarin itu 8,1 juta. Jadi ini tantangan ya, potensi besar gitu. Nah, kalau dilihat struktur, kalau melihat itu pemilih pemula itu sekitar menempati urutan ketiga ya. Jadi urutan pertama kalau dilihat ya, yang dari 205 itu yang secara nasional, yang pertama yang milenial. Milenial itu sekitar 33,5%. 33,55%. Milenial itu berarti yang usia 23 sampai 45 tahun ya. Nah, setelah itu Gen X masih banyak 28% ya. Dan yang ketiga Gen Z, pemilih pemula itu jangan dikira itu banyak sekali. 22,84%. Ya. Ini benar-benar pemilih pemula yang baru kali ini yang usianya itu di tahun 2024 itu nanti itu 17 sampai 22 tahun. Gitu. Itu
itu potensi yang besar. Nah mungkin yang 60% itu kalau atau 50 sekian persen Iya. itu kalau disatukan antara generasi Z dan generasi milenial Nah, atau pemilih Gen muda itu, lah, nah, pemilih muda. yang disebut pemilih muda itu. Nah memang ada yang membantah soal apa namanya pengelompokan perilaku dari sisi apa namanya usia. Memang ada yang membantah itu. Tapi ya memang secara umum kondisinya itu memang penelitian di Amerika ya. Di apa namanya di barat sana. Tapi memang kondisinya mulai sama ya peristiwa-peristiwanya dan apa instrumen atau apa namanya teknologi yang mengitarinya juga hampir mirip gitu ya, bahwa ada teknologi digital lalu kemudian juga apa tontonannya ya, lalu kemudian apa lingkungan-lingkungannya juga sudah mulai sama ya, musik dan seterusnya itu. Nah jadi memang ini yang menentukan ke depan dan itu juga menjadi problem ya. Jadi selain potensi juga menjadi problem. Maka kalau menurut saya kalau bagaimana misalnya pemilih muda itu direkrut ya memilih kita, maka harus tahu gitu. Ini potensinya apa, problemnya apa gitu. Nah kan misalnya kalau dalam konteks eh, apa namanya struktur demografi kita itu nanti di tahun 30 2030 dan puncaknya di 35 Ya. itu apa yang disebut akan kita Indonesia itu akan dipenuhi atau yang disebut bonus demografi ya dipenuhi oleh angkatan muda. angkatan muda ya dan puncaknya di 35 disebut bonus demografi. Bonus demografi itu bisa diambil bonusnya atau bisa menjadi masalah gitu. Tidak seperti ini sudah jadi hadiah lalu kemudian asal ambil, tidak. Kalau kita mau mendapatkan bonus itu, mendapatkan hadiah itu harus kerja keras. Kalau tidak, itu akan menjadi persoalan karena banyak pengangguran. Gitu. Nah, kalau melihat dalam konteks itu maka yang diperlukan sebenarnya lapangan pekerjaan. Lalu kemudian persoalan-persoalan pendidikan, ya persoalan perumahan mungkin ya dan lain sebagainya yang harus disiapkan. Makanya menurut saya partai-partai politik itu harus punya orientasi caleg lah dalam hal ini harus punya orientasi pada persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu pada struktur demografi dan seterusnya sehingga ketika misalnya membuat kebijakan nanti di DPR atau menjadi pejabat publik kebijakan-kebijakannya itu juga harus memperhatikan itu struktur usia yang mana yang sekarang yang paling tinggi dan menentukan jadi tidak hanya menentukan dalam konteks dia keterpilihan, tapi menentukan dalam konteks kehidupan bangsa ke depan, gitu. Ini bayangkan ada 60% muda, berarti di bawah 45 tahun ke bawah itu 45%. Bahkan kalau 55%. Bahkan mungkin kalau yang disatukan dengan yang tidak memilih mungkin 60%. 60-65%. Bayangkan struktur usia kita, struktur demografi di masyarakat kita itu dipenuhi anak-anak muda. Ya, maka menurut saya dalam konteks berpolitik pun itu punya karakter yang berbeda juga, Cak Su. Jadi mereka itu misalnya kelompok-kelompok muda itu tidak suka dengan cara berpolitik lama yang bertele-tele, tidak jelas orientasi politiknya kemana, gitu. Mutar-mutar. Datangkan padaku 10 pemuda, akan ku guncang dunia. Ya pada umumnya begitu. Itu kekuatannya, itu potensinya. Tapi kalau memperlakukan mereka dengan salah, itu juga menurut saya akan menjadi masalah. Oke. Saya ingin nanya nih. Tadi kan saya cerita tentang itu anak-anak muda dari pemilih muda. Mungkin sebenarnya ketertarikan mereka seperti apa di politik ini juga? Ini kan aspek kesadaran hukum mereka kan ya berkorelasi dengan ini kan dengan keminatan mereka di politik itu juga sebagai warga negara kan. Ya apa itu? Ini punya anak muda juga misalnya. Ya, ya kalau kita ini ngomong memang apa itu ketertarikan anak muda terhadap politik itu ya sebetulnya sih lain dengan kita gitu. Kalau dengan kita itu lebih ke arah ya, karena dia punya anak-anak muda dan itu makanya mungkin dengan diskusinya itu kan dia kan tahu ukur ini seperti apa sih tertariknya itu
Kalau tadi Kang Usep kan sentuh ya memang kalau pengelolaannya pas ya kan akan bisa kita ambil kan itu loh. Ketika tidak ya mungkin lepas juga kan posisinya kan itu juga. Nah, Kang Usep gimana nih? Ya, eh, ini juga kan kalau dalam dihubungkan dengan pemilu, saya kira juga ada persoalan yang harus dilakukan, misalnya. Jadi menurut saya tema yang harus dibawa itu dalam konteks penyelenggara pemilu atau partai politik atau pemerintah itu harus membawa pemilih-pemilih muda ini ke pemilih yang rasional, menurut saya. Jadi mereka itu kan karakternya ini kan orang yang atau anak-anak yang baru mengenal ini politik. Ya. Jadi harus diperkenalkan dengan benar. Jangan menurut saya dirusak dengan dengan karakter-karakter politik lama. Dan karakter muda itu sebenarnya memang ada yang tertarik ya terhadap politik, banyak yang tertarik itu, yang paham terutama yang milenial ya, yang milenial itu banyak yang tertarik ya, kayak sebut kalau ada partai muda itu ya, PSI misalnya, itu kan partai-partai anak-anak muda yang mencoba untuk berpolitik dengan cara yang baru, yang berbeda, karena memang karakternya itu walaupun mungkin kalau berapa pandangan orang itu, ya, itu agak keluar dari ini ya. Ya itu soal lain. Itu soal lain. Tapi itu ada partai muda yang punya cara berpolitik berbeda. Atau memang anak muda itu harus merasa selalu beda itu atau gimana? Ya karena beda. Ya. Nah, karakternya karena beda kalau menurut saya. Kebutuhannya juga berbeda. Lingkungan strategisnya juga berbeda. Gitu. Maka dia dibentuk oleh lingkungan yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Kayak Boomer, misalnya kalau kita gitu kan, itu hidup zaman Orde Baru yang represif gitu. Maka mungkin daya kritiknya ditekan, maka cari ini lain gitu. Pendidikan juga waktu itu belum begitu bagus gitu. Saluran informasi juga belum begitu banyak. Nah saat ini kan mereka tiap hari disodori itu bergelut dengan kita. Makanya disebut mereka itu digital natif ya kan. Maka karakternya itu juga ke arah yang terbuka. Maka politik-politik yang tidak terbuka, tidak demokratis, saya kira tidak akan mau mereka apatis terhadap cara-cara berpolitik lama gitu. Makanya jangan heran sekarang seperti dipersoalkan Mas Dahir, bahwa misalnya orang kok di masyarakat itu kok ke partai politik itu kok kayak apatis. Ya karena memang salah memperlakukannya menurut saya, membaca karakter di masyarakat. Nah sebenarnya bukan apatis terhadap politik mereka itu, tapi apatis dengan cara berpolitik yang politik lama, gitu loh, cara berpolitik lama. Nah mereka harus dipahami gitu. Nah, ya, nah khusus pemilih pemula itu juga problem dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik. Ini seharusnya partai-partai itu menggarap pemilih pemula ini, penyelenggara pemerintah misalnya punya tanggung jawab terhadap pendidikan politik agar pemilih-pemilih pemula itu sesuatu yang menjadi sangat potensial menjadi ke arah membawa pada atau menjadi kelompok yang pokok untuk membawa pemilih ke arah yang lebih rasional. Kan kalau kita petakan pemilih itu kan paling tidak ada 3 nih. Kalau 3 pendekatan ya. Pertama perilaku pemilih yang pendekatan sosiologis. Yang kedua pendekatan psikologis. Yang ketiga pendekatan rasional. Pendekatan sosiologis itu orang memilih. Itu berdasarkan pada kedekatan suku, kedekatan agama, kedekatan yang sifat-sifatnya lebih primordial gitu. Psikologis ya, lebih pada psikologis beda lagi. Emosional itu ada satu yang lebih dibikin ideologis. Kedekatan isu, kedekatan ideologi ya, yang membuat dia punya keterikatan terhadap isu itu. Nah, itu pendekatan emosional gitu. Nah, yang ketiga pemilih rasional. Pemilih rasional itu pemilih yang dia memilih melakukan memilih orang atau memilih partai itu berdasarkan pada visi misi program kerja dan indikator-indikator rasional lain gitu. Dia memilih dia dapat apa gitu. Dia memilih masyarakat dapat apa gitu. Nah, dia tidak akan mau memilih pada
yang sifatnya emosional, mendekatkan misalnya. Oh ini karena kalau ini maka kelompok kita akan jaya, akan tidak ke situ. Tapi apa yang bisa kamu lakukan nanti ketika menjabat di apa namanya di kedudukan itu? Dan ininya banyak gitu. Apa namanya? Jumlahnya banyak, 22% Ya, pemula itu. Orang yang baru tahu dengan proses-proses politik ini. Iya. Makanya jangan diajarkan seperti politik-politik yang gaya lama, yang pendekatannya misalnya, mohon maaf ya, pendekatan-pendekatan yang sifatnya emosional gitu, Transaksional. jadi Iya. apalagi transaksional gitu. Nah, apa namanya? Maka kalau menurut saya segera ini pendidikan politik itu. Jadi misalnya tujuan kalau memilih gitu, tujuan pemilu itu harus disampaikan. Ya, dengan cara-cara yang menurut saya ini juga penting. Metode itu juga penting di milenial dan pemilih-pemilih. Cara-cara juga yang mereka pemilihan sesuai dengan ya misalnya digital, terus dengan penyampaian yang fun, yang yang riang gembira gitu, seni olahraga gitu ya, itu metode-metode yang mereka sukai, musik misalnya gitu. Jadi bisa dibilang ini kata kunci yang kita berikan ke partai untuk merekrut atau untuk menarik simpati anak-anak muda tadi itu, kata kunci adalah sesuatu yang menjadikan mereka nyaman dan fun, mungkin itu ya? Iya, rasional, bukan ya, bukan yang sifatnya intimidatif gitu. Kalau tidak pilih ini tidak masuk surga, itu udah nggak laku di pemilih milenial. Jadi prosesnya tidak bisa emosional lagi, harus dibawa, dan itu potensial gitu. Maka itu akan memaksa partai politik juga untuk merekrut orang-orang yang pandai, yang punya kompetensi, karena hati mereka. Karena mereka berhadapan dengan orang-orang yang kritis, yang punya orientasi yang berbeda, ya, yang lebih rasional, yang berbeda dengan cara-cara berpolitik lama. Itu yang menurut saya ini harus kita itu cara berpikir kita harus mulai shifting dari cara berpolitik lama ke cara berpolitik itu baru, karena lingkungan strategisnya juga berubah. Jadi untuk anak-anak muda itu tidak sekedar membangun partisipatori mereka. Ya, bukan mobilisasi gitu loh. Iya, untuk ini, maksudnya gini, jadi tidak sekedar menjadikan mereka memilih sesuatu, tapi juga partisipatori mereka itu harus dimunculkan, karena belum tentu politik ada sesuatu yang menarik bagi mereka, bisa jadi gitu ya? Ya, politik cara lama. Karena mereka juga tahu, makanya ini harus politik itu untuk apa sih? Lalu kemudian pemilu itu tujuannya apa? Ya, nanti pengaruhnya apa? Misalnya dalam konteks memilih pejabat, nanti kalau salah pilih orang-orang yang salah, tidak kompeten, maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, uang rakyat akan dihapuskan, kebijakan-kebijakannya juga tidak akan menguntungkan kelompok mereka. Ya, bicara tentang anak-anak muda dengan era digital ini memang agak kalau bisa dikatakan rumit ya mungkin juga ada rumitnya juga, karena sesuatu yang tidak mudah untuk ditebak juga kan. Saya nggak tahu juga sejauh mana sih mereka memahami tentang kesadaran bernegara, karena sekarang informasi yang masuk mereka udah global kan, sifatnya global, udah lintas negara dan sebagainya itu. Nah, saya sendiri nggak tahu apakah kemudian anak-anak muda ini yang merasa penting untuk memahami aturan-aturan bernegara, termasuk juga terkait ya turunan aturan bernegara kan, turunannya adalah kegiatan-kegiatan politik tadi itu. Kesadaran mereka seperti apa sih kira-kira? Ini kalau saya sih di masalah pendidikan itu yang penting, karena sebetulnya sih untuk masalah politik, kampanye politik itu kan ada larangan. Bahwa larangan itu anak-anak itu kan nggak boleh diikutkan dalam kegiatan kampanye politik itu. Makanya sebetulnya kita lebih menekankan pada pendidikan yang lebih kewarganegaraan, yang lebih
lebih terbuka gitu loh, tidak mengacu pada pilihan-pilihan politik saat itu. Seperti pendidikan sejarah, bagaimana bangsa ini sih dibentuk gitu kan, bagaimana perkembangan politiknya bagaimana, itu yang bisa ditekankan pada masyarakat, pada anak-anak ini gitu loh. Karena pada masa anak-anak ini kan nggak boleh ada psikologis gitu loh. Yang itu yang di undang-undang perlindungan anak itu jangan dicegah. Ya. Artinya hak anak-anak juga kan perlu dilindungi, keterlibatan mereka dalam politik tetap harus ikuti koridor. Ini kan saya katakan tadi 17 tahun soal regulasi itu kan. Ya kalau pemilih pemula itu sudah dewasa, 17. Berarti perekrutan itu bisa dimulai setelah umur 17. Kalau sebelum itu nggak bisa berarti. Kenapa? Hak memilih. Untuk mengenal partai politik boleh. Iya, saya kira ya. Ya. Kalau untuk kenalan boleh, tapi kalau ikut terlibat kan anak-anak nggak boleh. Terlibat apa nih? Terlibat untuk kegiatan-kegiatan. Saya kira yang 17, yang belum 17 ini kan kita juga susah memisahkan. Apalagi pada era saat ini kan anak-anak kecil pun megang medsos sudah otomatis nggak akan bisa dibatasi gitu. Sifatnya kayak mobilisasi atau apa kan udah kelihatan gitu bahwa anak-anak atau apa itu kan udah kelihatan, harusnya udah kayak gitu, harus udah disemprit gitu kan. Kalau sudah bawa anak-anak ikut dalam kegiatan kampanye itu ya harus sudah dilarang partainya. Ya. Oke, kita kembali ke ini tadi, ke potensi pemilih tadi. Oke, tadi yang Cak Su katakan bahwa katanya bagaimana partai itu menghargai peraturan perundangan yang membatasi kalau anak-anak belum masuk usia boleh milih ya jangan dilibatkan. Oke lah itu. Tapi sekarang pada sisi lain ini banyak anak-anak muda juga yang memang bisa jadi sekarang nih belum 17 tahun hari ini, tapi pas tanggal 17 nanti sudah 17 tahun pas penetapan DPT lah, daftar pemilih tetapnya itu udah masuk 17. Nah, saya ini kan biasanya udah boleh juga kan didekati oleh partai-partai kan gitu juga. Pemirsa, jadi kita udah bincang banyak. Ada potensi pemilih muda 60%, hampir 60% yang itu bisa digarap, dan silakan partai-partai politik untuk berlomba untuk mendapatkan simpati mereka dengan yang mengikuti zaman yang ada. Barangkali itu. Cukup kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.